Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Buka Kitab Raga Sukma, sebuah program spesial dari channel Padepokan Raga Sukma yang membahas mengenai proses dan pengalaman membuat komik. Masih dipandu oleh saya Pierre Rangga dan Kang Zaki. Akhirnya bisa melepas tulisan ini karena saya nyontek untuk openingnya udah salah 3 kali. Lanjut. Ya, hari ini kita akan membahas apa mas? Sound effect ya? Ya. Udah Jadi masuk gimana? ke bukan sound effect ini, garis aksi. Oh salah, bahas garis aksi. Tentang ini, ya, garis pokoknya aksi, udah mulai merinci yang kemarin di episode sebelumnya udah dijelasin elemen-elemen di storyboard untuk bikin apa ya persiapan nge-inking lah. Ini sketsa lah, bikin sketsa secara detailnya. Dimulai dari apa? garis aksi ya? Garis aksi. Memang bebas mana yang mau dikerjain duluan sesukanya. Jadi kita akan mulai dari garis aksi nih. Ya. Soalnya kan kalau comic action nggak bisa lepas dari garis aksi mbak ya. Jadi penting banget tuh garis aksi tuh. Oke langsung aja kita ke pembahasannya. Balik langsung ke Mbah sendirian. Saya pamit dulu. Dadah. Nobar dulu. Oke, langsung aja nobar ya. Jurus mengarsir 1. Bikin garis-garis lurus tanpa penggaris. Itu latihannya sih. Latihan. Ya, ini membiasakan apa ya? Tangan untuk lebih luas. Karena kita kemarin di awal peraturannya penggaris diharamkan untuk bikin gambar. Cuma boleh buat bikin bingkai saja. Namanya juga latihan pemula kan ya, dibiasakan lah. Jangan dulu tergantung pada alat-alat. Tergantung pada banyak alat maksudnya. Nah itu yang bikin apa? Garis. Ini fungsinya untuk apa sih spesifiknya? Kalau kan ini garis aksi memang. Banyak. Ngarsir bisa, terus bikin menentukan angle bisa, pergerakan bisa. Pergerakan karena nanti kalau karakternya bergerak itu arsirnya ngikutin arah gerakannya. Karena kan kita bikin arsir ini bingung di arsirnya yang sebelah mananya sih, mana yang harus diarsir sih. Nah, kayak gitu itu nanti pakai ini. Ada bidang yang butuh diarsirnya tuh lebar. Jadi kita butuh garis yang panjang-panjang. Kadang kan harus dilatihnya. Iya, dilatih. Garis itu ya. Iya, narik garis yang panjang tanpa penggaris gitu. Kalau yang arsir kecil-kecil kan gampang tuh, srek gitu. Kalau yang kadang-kadang kalau lihat di komik yang masih mamap, masih awal-awal itu biasanya memang petot-petot garisnya. Iya. Melengkung gitu. Itu mungkin ya tadi ya harus dilatihnya dengan garis sama tanpa penggaris. presisi sih. Kita nanti kalau garisnya bidangnya lebar banget, terus kita nggak bisa narik garisnya sampai habis, biasanya bakal nyambung garis yang udah dibikin sebelumnya. Kayak apa ya? Ngarsir 1 halaman penuh gitu, panjang banget kan, terus tangannya tuh biasanya cuma bisa nyampe setengah gitu, srek. Nah itu bakal nyambungin garis lagi dari yang tadi ke garis yang akhir, 2 kali arsir gitu, 2 kali tapi nggak nimpah, nyambungin. Itu nyambunginnya juga harus presisi, makanya harus dilatih presisinya. Kalau nggak pas nyambungnya, nanti kalau istilahnya di digital itu timbul itu moah. Aduh, tapi tanganku tremorit. Nah, buat yang tangannya tremor, coba dilatih lebih gigih lagi. Ya. Oh ini kan? khusus untuk merekonstruksi halaman yang mewakili aspek aksi ya, yang banyak garis aksinya. Ini mulai dari gambar yang seru-seru biasanya kalau kita lagi males ngerjain komik, ya ngambilnya halaman yang menurut kita menarik gitu. Kalau aksi kan kebetulan biasanya yang dulu deh biar seru gitu. Gambarnya ini yang banyak arsirnya. Dimulai dari yang banyak arsirnya dulu. Nah, itu kan arahnya dari atas ke bawah tuh. Yang panel yang kedua yang sebelahnya, bukan kedua sih. Pokoknya yang digambar yang kedua itu ke tengah, ke tusukannya itu kan nusuk tuh, turun dari atas. Ke sana. Nah, nusuk jadi titik arsirnya ada di pisau yang nancep, di ujung pisau yang nancep. Kalau yang sebelumnya kan
arahnya ngikutin tangan yang turun ke bawah. Jadi arsirnya dari bawah ke atas supaya orang fokus ngelihat ke tangan. Tapi itu tujuannya salah satunya itu ya, garis aksi membantu ngarahin ini. Ya juga sama, iya benar. Sama kayak tadi kayak kemarin yang waktu bikin dialog itu menata. Ini juga nata komposisi, termasuk nata komposisi. Kemana kita ngarahin Pembaca. titik garisnya itu bakal ngaruh banget ke arah bacanya pembaca. Nah Dan ini itu kan, kan kecil ya, pendek, jadi makanya tadi ya kalau pakai penggaris agak malah lebih ribet ya istilahnya. iya. Kecuali Kan kalau kalau yang tadi kan dalam satu panel dialog doang ada tuh Mbak ya, center center. Kalau satu panel isinya garis aksi doang ya. ada. Banyak. Ada Garis sih. aksi cipratan darah doang itu banyak kok. Ya, Satu halaman garis aksi doang. ada. Ada juga kan? Ada. Cini. Sini mungkin ya. Itu buat ini efek kamera panning biasanya. Kalau di film ya. Jadi gitu ke Oh, samping. One Punch Man juga waktu nge-blast itu ya. Ah ya. Mundur itu satu Itu dua kamera halaman. blasting itu. Dari tengah keluar atau dari luar ke dalam. Tergantung kebutuhan sih sebetulnya. Makanya ini kita harus tahu adegan apa untuk bisa menentukan ininya arah arsirnya tuh kan itu melengkung. Kalau yang tadi yang pertama kedua itu lurus, yang ini melengkung. Tapi kalau pemula kebanyakan taunya garis aksi itu buat kalau kaget doang ya. Zoom in. Kaget. Iya, yang tengahnya. Yang kaget itu, yang kayak yang kedua itu, yang apa? Titiknya di tengah. Padahal mah gunanya banyak. Sama ini sih, kalau di Son Goku tuh dia tuh jarang membuat garis aksi yang layernya itu ada di depannya karakter. Oh, pasti belakang. Pasti di belakang. Ya. Jadi nggak ganggu si karakternya itu. Itu berarti garis aksinya termasuk di background. Ya, dia masuk. Garis aksi yang masuk nuansa background, bukan yang di karakter. Dan boleh-boleh aja, itu Boleh. pilihan. Boleh. Kalau di karakter itu nanti efeknya beda lagi. Tapi itu juga sama, itu di background kan itu. Itu yang awal itu di Awal. background. Kalau yang ketiga yang ketutupan tangan ini itu di karakter juga. Nimpa. Ada dua. Di background ada, di karakter juga ada. Kalau yang ini yang si jelep ini ada dua garis aksi. Yang satu itu tangan yang turun itu di bagian jelepnya itu belakangnya itu ada garis menurun juga. Sama yang ke tengah itu di titik. Nah, balik lagi kalau komik Amerika yang semi realis agak jarang ya penggunaan garis aksi pergerakan gitu ya, Mbak. Jarang. Biasanya kalau kayak komik Cina malah garis aksinya itu di lantainya, di objek sekitarnya istilahnya. Jadi kayak yang tetap menandakan, kan memberi kesan gerak fungsinya, namanya juga aksi. Yang memberikan kesan aksi lah, gitu. Tidak selalu perlu, kadang-kadang malah. Itu pendekatan dramatisasi aja, Benar, pilihan. fungsional. Cuman ini kan memperkenalkan bahwa ada jenis-jenisnya, terus ada fungsinya tadi. Kalau yang backgroundnya yang diarsir, orangnya yang gambarnya clean, itu kalau di film kira-kira kameranya itu kekunci di objeknya, yang gerak backgroundnya. Oh, Nah, kalau yang backgroundnya clean, orangnya yang diarsir, yang di garis-garis, yaitu berarti kameranya Still ya. ke background, orangnya yang gerak gitu. Biasanya out of focus orangnya. Beda kan ininya, dramatisasinya. ini nyari apa? Ini Cari duit. ada yang lupa lagi apa? Malah bongkar-bongkar sketch. Nah ini. Kan. 2 hours later. Oh nyari itu lembar buat ini percobaan kayaknya. Karena tadi banyak yang halaman yang udah keisi, kehabisan ini lembar kosong. Ini harusnya kalau audionya masuk itu enak tuh kedengar suaranya. Oh ini ya, SMRS
apalah itu pokoknya. Suaranya kedengar itu goresan penanya. Itu ya, stimulus mau ASMR, ASMR. ASMR mah basoka. Ini ASMR. sensori. Tuh, kan cara ngarsir tangannya itu ngikutin garis aksi yang sebelumnya bisa di ini udah dibuat tadi. Itu loh, apa namanya, tergantung. Kayaknya itu sebenarnya ngelatih pergelangan tangan juga kan, kayak kalau kayak nulis kaligrafi di Jepang itu kan katanya nggak boleh pergelangan tangan angle tuh nggak boleh gerak gitu, harus Harus sikunya. sementara kalau yang ini kebalikannya gitu, jadi harus sikunya gitu, jangan apa, Ini ada kalau ada yang biasanya kerjanya itu bidangnya diem terus orangnya yang menyesuaikan. Ini enggak, ini bidang kerjanya saya puter-puter ya, orangnya itu diem. makanya Kertasnya gitu. Iya. makanya saya susah untuk ngedit. Jadi miring banget. Justru lebih gampang mas. Daripada mbahnya yang muter gini. Saya tuh nggak bisa, Kamera saya tuh lurus sentral. karena saya kan station banget orangnya, nggak Iya, kalau saya orangnya dinamis. kebalikannya. Ya, kalau di CSP enak tuh bisa rotate nih muter. Nggak bisa diem. Enggak, dia juga enggak. Di CSP yang muter Simbah monitornya. Di CSP ini kok saya kan kerjanya pakai tablet jadi saya angkat kadang-kadang. Saya pangku. Karena ini manual, jadi kertasnya yang Iya. berantakin lah istilahnya. Ini apa nih yang ini? Ya masih inking. Udah ini ya, nginking sound effect ya. Padahal ini masih pembahasan tentang garis aksi. Tapi sebenarnya ngaruh memang. Nah itu kalau ngelihat bentuk sound effect-nya, kemiringannya itu ngaruh ke komposisi garis aksi yang tadi udah dibuat. Miring ke sana gitu kan. Itu agak-agak melengkung. Mengikuti lengkungan tadi arah garis aksinya yang titiknya ada di bawah itu. Di perutnya si babi. Supaya harmonis kali ya. Jadi Nah ya. keseluruhan gambar. Memang, karena sound iya, effect tuh. sekali lagi itu bukan ini ya. Bentuk balonnya juga jadi gitu tuh, Iya. melengkung ke bawah. Memang ini komposisinya ngaruh semua sih. Komposisi. Jadi sebenarnya gambar ini tuh udah kayak ngedesain ya. Ya benar. Memang harus Memang. layoutingnya dan komposisinya tuh harus enak dilihat semuanya. Sama fungsi tadi sound effect itu bukan ditulis. Nah, benar. Udah berapa kali disampaikan itu? kayaknya Sound effect wajib tidak banget. boleh diketik. Sound effect harus digambar ya. Boleh lah nanti kalau udah level malas kalian. Ini sekarang harus level rajin dulu. Tapi Harus kalau digambar. fontnya udah kayak tulisan tangan, oke. Ya itu nantilah, nanti kalau udah level malas kalian. Kalian harus rajin dulu sekarang. Rajin menggambar sound effect. Masalahnya ini first step-nya. Jadi First step. tuh jangan di Jangan malas. lah istilahnya. Jangan malas. Jangan dilempar ke teknologi dulu. Ya. Karena kan sensasi ngelatihnya. Itu juga arah ini juga. Nah, beda ya. itu kan Jadi kayak arah bercakan itu kan, darahnya larinya ke situ. Ya kalau Kan kecil. kalau larinya ke atas kan ya aneh dong. Masa orang arah dilemparnya dari bawah kok bercakannya lari ke atas. berarti ngaruh sampai ke detailing. Ngaruh semua itu tuh, ngarsir si babinya juga tuh. Arahnya mengikuti itu juga garis aksi yang di background tadi. Ah, tuh kan. Sama titiknya ke bawah situ. Jadi semuanya dinamis mengarah ke sana. Itu langsung kerasa banget soal latihan yang tadi loh, latihan jurus. Nah, ya. Bikin garis tanpa Itu bakal kerasanya pas waktu inking sih. Sama kayak yang di sebelahnya itu inking. Kalau waktu pensilnya masih belum kerasa kalian. masih Kan? berantakan. Ya, nanti kalau inking, wah itu. Udah. Kalau manual nggak bisa dianduk. Kalau misalnya garis lurus, kalian bisa pakai penggaris kan. Kalau garis lengkung lebih susah. Walaupun ada garis melengkung, penggaris melengkung ada. Tapi kadang-kadang nggak support. Cara makanya lebih susah, makanya lebih enak kalian mengontrol tangan kalian supaya mengikuti kemauan kalian. Mau lurus boleh, mau lengkung boleh. Dan ini belum ngomongin komputerisasi, jadi Kalau digital mah enggak. iya, jangan ngomongin cheatnya sih. Iya. Tar dulu. Itu cara malas nanti. Belakangan. Ini cara orang rajin dulu. Ini udah inking nih. Ini Ah, mulai kan? sedap ini. Soalnya kalau salah udah petok misalnya, ya udah kasih cipratan darah menutupi aib dengan Iya. elemen. Kalau aku tadi Ada dulu masih iya dulu komikus-komikus lama gitu kok, mainannya bapak saya juga gitu. Jadi kalau salah ya ditip ek. Bahkan ada yang nimpa pakai potongan kertas. Itu saya masih pakai. Masih oke? Masih. Kalau aku di Dilem kan Sur ya? Iya, Dilem potongan nanti kertas masih pakai. Di draw di atasnya kan. Iya, betul.
Kalau males, ya udah nanti aja di digital lah dihapusnya. Ada. Tapi kalau buat artefak tetap sih. enggak buat Iya. saya maksudnya dia tetap harus direkonstruksi sebagaimana ini aslinya. Halaman master lah Nah, istilahnya. master. Makanya kalau di pameran-pameran di komik Jepang sana, waktu kemarin kita Kyushu saya ada 2 pameran komik Jepang sama semuanya. Ada yang kertas juga, dipotong setengahnya tempel gitu. Oh, aku juga kadang gitu tuh. Jadi satu panel doang di halaman lain. Ya, iya benar. Panel itu nanti. Saya lebih nyaman itu sih memang daripada ditimpa pakai Tipex. Dan istilahnya benar-benar dipotong terus ditaruh aja di situ gitu. Instead Tuh, of kan. redraw keseluruhan halaman. Tuh kan. Ah, iya, itu tuh. Jadi Arsir. apa ya, ngarsirnya nggak langsung panjang ke bawah kan ini. Ini beda soalnya nanti kalau diarsir lurus langsung ke bawah kesannya beda lagi. Ya kalian boleh pakai itu. Tapi ini saya memutuskan untuk yang arsirnya pendek-pendek tapi disambung. Beda lagi nanti kesannya memang. Dan cara nyambungnya juga nggak segampang itu sebenarnya. Iya. Kalian Kayak harus nyambung rambut. Ya betul. Soalnya kalau nggak nanti kalau 2 garis Sambungannya ketemu jadi tebel. jadi aneh Iya, kalau jadi tebel juga. cara nyambungnya salah. Visualnya aneh kalau dilihat kalau udah selesai gitu. Keseluruhannya jadi aneh kayak Ada patahan. ada penumpukan. Karena rambut itu harusnya kan lurus ya, lurus berserabut gitu. Tapi kalau kalian salah cara nyambung arsirannya, patah nanti. Jadi rambutnya kayak retak-retak. Mana ada rambut retak-retak? Salah pakai sampo gitu. Salah pakai sampo jadinya. Nah, itu gitu bisa apa ya? Ini kecepatan asli nih. 1:1 speednya. 1:1. Ketahuan. Sayangnya videonya berapa ini? 720 ya? Apa 1080? 720 sih. Kurang kelihatan arsirnya. Iya. Kelihatan ngeblur jadinya kan. Mungkin Harusnya nanti itu file aslinya- kelihatan keras. File aslinya tinggal dilihat ini kok di aplikasi Raga Sukma atau Iya. di irzaki.com ya. Ada 2 sih. Iya. Hasilnya, resultnya. Ya atau beli fisiknya lah langsung lah. Atau Fisiknya fisiknya udah belum. jual. Oh, udah nggak ya? Fisiknya sangat limited dulu. Beruntunglah kalian yang sudah mendapatkan kopinya. Hubungi saya punya. Itu sangat limited dulu. Raw tanpa editing. Ya itu bener masih asli itu. Ya apa yang ada di file asli Betul. masternya ya Yang seperti habis ini kayak gini dikerjain langsung di print. Jadi kalian langsung bisa ngelihat hasil seperti arsirannya tanpa editing. Nanti yang rencana bakal dicetak ulang lagi itu udah masuk editing. Tapi ya enggak banyak nggak lah. mengurangi apa ya kenikmatan membaca. Cuma Teksnya. autentifikasinya saja yang sudah berkurang. Ini hampir kayak blocking ya ini garis aksinya ya. Ya karena low resolution sih. Padahal ya enggak ya. Padahal enggak. Tapi tetap kalau nanti misalnya kita kerja di A4 dengan arsir yang sangat kecil ya tetap bisa ngasih Ini sebenarnya kesadaran untuk pencahayaan juga menentukan benar. bidang mana yang harus kalian arsir, yang gelap dan yang terangnya kalian juga harus tahu. Ada nanti khusus yang Ada. Karena ini arsir yang Iya. fungsinya untuk garis aksi. Betul. Kita lebih mendalam di pembahasan garis aksinya. Nanti khusus Tapi ya gitu karena semua elemen sebenarnya terintegrasi secara simultan. Jadi pasti kesinggung ketika membicarakan satu elemen menyinggung elemen yang lainnya. Tuh, makanya dari kemarin juga semua komponen yang kita kerjain dari awal itu masih ngaruh, masih dipakai. Di tahap ini juga masih nyari referensi bisa. Iya benar. Misalnya kalian Ya referensi garis iya, aksi. kemarin kan udah tuh dibahas tentang nyari referensi lah, terus apalah. Nah, ini sekarang bisa, misalnya kalian nggak tahu di mana ngarsir bidang gelapnya, ya kalian nyari dulu gambar yang bisa dijadiin referensi. Cara apa? Jatuhnya cahaya kayak gimana, kalau tangannya menghadap kemana gitu kan. Ini termasuk ini nggak sih Cak? Kayak arah baca. Ini kan kayak ngarahin karena bacanya dari kiri ke kanan, ya otomatis Dilemparnya ke sana. kanan, ya. Standarnya gitu. Betul, ya. Supaya tidak ngeblok arah Ini baca. Biasanya gitu. koreografi lah istilahnya. Nah, Berarti semuanya emang
balik lagi simultan. Simultan. ya, Simultannya itu kesemutan. kakinya kebanyakan duduk itu. Iya, harus kasih Tuh kan kameranya sampai ngeblur, pusing kameranya ini. dipertajam. Emang sulit pemahaman kayak gitu, soalnya bukan teknis, lebih ke intuisi. Iya nggak sih, latihan? Ya secara teknis bisa dipelajari lah. Bisa. Cuman ada kaidahnya. tetap harus dilatih juga gitu. Karena kadang-kadang lupa juga, kayak misalnya dilemparnya jadi kebalik, terus mematahkan arah baca, tadinya udah enak gitu, tiba-tiba aduh ini kok kesini sih panahnya gitu, seolah-olah panah visualnya. Tapi kalau udah kayak gitu ada alasan, ya udahlah. Enggak, kadang-kadang di flip digital. Flip. Flip tapi digital. Curang. Kalau orang yang udah malas kan, ya udahlah. Iya. Ya itu, tapi dia tidak sadar kalau sebetulnya ada yang salah. Gitu. Memang harus dari awal, ya tadi di tahap storyboard tadi menjadi penting, karena elemen Storyboardnya harus fix dulu supaya kelihatan enak. nanti kelihatan kok di storyboard, kayak misalnya ini kok ngadepnya salah ya, tapi kayak siapa yang ngomong duluan juga. Kalau storyboardnya belum beres, kalian kemungkinan masih akan ragu dalam inking, lanjut ke inking. Jadi kalau storyboardnya udah beres, baru. Kalau misalnya kalian lama ngerjain nggak inking, ya mungkin memang storyboardnya belum beneran bagus. Dan bahkan kalau storyboardnya dikasih ke editor harus yang jelas banget gambarnya ya. Iya. Ya. Apalagi ya itu tadi kalau dilempar ke orang lah istilahnya. Kadang-kadang dikerjain diri sendiri aja. Iya. Makanya itu. Ya itu. Terus ini. Itu yang ngerjain Ray Barong juga kemarin lama banget. Karena storyboardnya belum bener itu. Bab awal. Bab yang terbaru kemarin. Oh, malah bab terbaru. Tuh ada kisi-kisi dan orang dicetak di belakang. Ya itu dummy. Ini udah menjelang akhir. Ini melengkapi yang tadi ya. Tuh apa namanya, bisa jadi estetika sound effect juga, Apa? Titik-titik. titik-titik itu Halangi, Boy. apa ya. Minggir bro. Apa dialog ya sebenarnya, acclamation apa sih yang teriak gitu lah, teriak kehitungnya bisa masuk ke sound effect. Benar. Itu sound effect tapi ada balon dialognya gitu. Bukan elemen teks tapi elemen visual gitu. Iya. Karena mempertajam atau iya benar, mempertajam fungsi visualnya. Jadi kedengaran lebih keras memang teriakannya daripada kalau kalian ketik pakai tulisan Times Roman kecil gitu kan. Roar. Enggak gitu. Meong itu. Nah, makanya dibentuk seperti sound effect kayak Ini gitu. hati-hati nih kalau ngapus nih, asli. Harus slide nih kalau lagi Kalau ngapus. ketiknya kecil bukan bukan gitu. Iya. Ekspresi jenis huruf besarnya juga. Ya. Itu ngaruh semua. Ini udah nih kayaknya. Sama nanti mungkin ada satu tambahan halaman yang perlu didetailin. Iya. Ini adegan apa nih yang? Ini detailing untuk garis aksi tapi yang fungsinya lain. Jadi kalau tadi garis aksi fungsinya untuk gerak cepat, mempertajam gerakan lah. Ini kayaknya untuk lebih fokus di ini sih, kayak ngasih efek. Ini kan pas adegan suram ini. Oh ya. Iya Itu yang di atas tadi itu yang gambar tantri itu harusnya jatuh. Itu garis aksinya ngaruh ke gestur, agak mirip dengan yang di bawah yang babi teriak itu. Sama. Terus yang ini, nah ini si tantrinya loncat. Ini juga agak mirip, tapi agak mirip yang tengah itu yang adegan nusuk pakai titik di tengah, titik hilangnya di tengah. Terus yang atas ini pakai efek ini yang kata Mas Sweta tadi di layar depan garisnya. Jadi bukan di background belakang, dia menyelimuti si gambar utama ya, karakter. Dan kesannya yang ditimbulkan beda. Dari garis. Nah, ini melengkung. Yang jadi suram lah istilahnya. Suram.
Lebih suram. Jadi adegannya berlangsung perlahan karena dia kan efeknya melengkung gitu kan. Ini jadi bergelombang, adegannya pelan. Kalau yang Ini kayak kalau aku ngelihatnya yang garis aksi itu kayak kabut nggak sih, Zak? Jadi kayak ya, karena kan adegannya lagi horor nih. atmosfer yang bergerak perlahan. Ya, benar. Kalau yang sebelah-sebelahnya kan atmosfernya bergerak cepat gitu kan. Nah, malah ini untuk memperlambat Ya, gerakan ya. memperlambat gerakan. Kalau Jadi tadi untuk mempercepat. nah, dalam satu panel ada momen yang timingnya beda. Kalau yang gitu tadi yang melengkung-melengkung, kecenderungannya jadi lambat satu panel. Kalau yang garisnya lurus-lurus lebih cepat dalam satu panel. Ilusi waktu. Iya, itulah tadi pembahasan mengenai garis aksi di dalam komik dan macam-macam fungsinya ya. Karena bentuk garisnya menentukan fungsi yang berbeda juga tujuannya kayak Iya, gila ya, tadi yang tadi bisa nyepetin malah Iya, yang satu langsung bisa memperlambat. kesebut ini ya tentang relativitas waktu di dalam panel ya. Karena komik itu nggak kayak film yang durasinya udah langsung kelihatan gitu, jalan sendiri berapa menit gitu. Kalau di komik satu panel dan panel yang lain itu walaupun sama ukurannya bisa memiliki durasi waktu yang berbeda. Kecepatan waktunya. Ya, tergantung dengan efek yang kalian berikan di situ, termasuk dipengaruhi oleh Jumlah balon kata. Jumlah dialog ya. dialog dan garis aksi tadi Dan pengetikan dialognya dan juga. pengetikan dialognya. Kalau dikasih titik 3 kan berarti bacanya Nah. lama tuh. Lama. Aku tidak apa-apa. Ya. Iya, kadang-kadang Tiga semua tuh. ada yang bentuk mungkin masih nanti kayak sound effect itu bisa lintas antar panel juga. Nah, Ya. garis aksi juga bisa begitu. Kadang-kadang untuk menentukan satu peristiwa jeger setelah peristiwa pemukulan misalnya penembakan jeger di tengah pasar lagi ramai banget kan biasanya orang lagi lihat ada orang lagi di angle mana kan itu sebenarnya satu peristiwa di capture barengan dalam satu dalam satu lembar ya terus baru diberikan garis aksi yang sama angle-nya itu juga akan ngasih efek wah waktu lagi berhenti tapi waktu yang lagi berhenti itu gawat banget peristiwanya kayak gitu. Iya. Jadi fungsi garis aksi tadi buset bisa kalau kita bisa mempelajari dengan baik ya penerapannya itu bisa menghentikan waktu kan. Jadi kayak dihentikan, diperlambat, ini malah jadi cepet banget kayak gitu. Fungsinya beda-beda tergantung dari ininya sih. Tapi detailingnya tadi mungkin bisa dijelasin ya kayak pas lagi yang si Jatmiko tadi kan kayak melengkung, itu kayak ngarahin ke sana tapi pelan-pelan gitu. Ya. Kalau garisnya lurus memang biasanya cenderung lebih cepat momennya langsung gitu tek. Kalau garisnya yang melengkung itu ada apa ya? Kayak bouncing, efek bouncing. Kayak kalau Ini bola basket gitu. iya. Kalau di film itu kayak Transformer yang adegannya tum. Oh iya. Slow motionnya inilah Zack Snyder. Iya. Jadi pas Nggak lagi se- itu ledakan banget shoot. sih. Oh iya nggak saya parah itu sih. itu banget. Lebih ke ini sih kayak kabut lagi datang ke satu objek. Iya. Tapi tadi poin-poin yang penting adalah satu titik yang harus ditentukan kalau arah garis aksinya akan kemana itu juga sebenarnya itu ilmu perspektif loh. Iya, memang. Perspektif. Pasti kesebut sih semua elemennya. Iya makanya sebetulnya tidak bisa kita membuat pemisahan ya masing-masing bahwa kemudian kita bahas pengkhususan satu-satu. itu bukan berarti kita ini terpisah dari elemen yang lain tidak ini Ini satu memudahkan kesatuan. aja. Makanya Tapi kata semuanya selimutan. Selimutan memang. Semuanya selimutan. simultan. Jadi memang harus teman-teman punya pemahaman yang sama dari semua aspek sehingga nanti bisa nyambung semua. Makanya tadi tidak luput tuh ketika bahas garis aksi, bahas juga tentang sound effect yang mana akan dibahas di episode mendatang. Bahas angle, bahas Gitu. gestur. Tapi mungkin ada yang nanya gini, kan kemarin dibilangnya berarti garis aksi fungsinya untuk komik action aja dong. Enggak juga. Enggak juga kan? Enggak juga. Lah sekarang kalau misalnya di komik romance ada berantem cewek cowok, tetap kan itu sebuah action, iya kan? Iya. Kaget. Kaget. Ekspresi sih. Enggak cuma untuk gerakan, tapi garis itu bisa untuk ekspresi. Misalnya kalau orang supaya kalau drama kan ya. Perempuan kan cantik tuh. Mukanya jarang diarsir biasanya. Kenapa? Karena kalau diarsir mukanya jadi serem. Nah, jadi kalau cowok itu diarsir karena lebih serem muka cowok ya maco. Makanya kalau adegan cewek marah, coba deh diarsir.
Beda nanti Iya benar-benar. ekspresinya. Oke, Jojo. Bisa lah, Jojo bisa di komik yang bukan aksi pun bisa dipakai. Iya benar-benar. Untuk ekspresi. Sama ada garis aksi yang putus-putus itu kan jadi kayak cahaya glowing gitu kan. Ya, itu bisa. Oh iya, iya. Iya, makanya tadi nuansa untuk Dramatisasi ekspresi bisa, sebetulnya. gerakan bisa, nuansa bisa, ilusi waktu tadi bisa. ilusi waktu juga sangat mungkin kalau di komik romance karena bisa terjadi hal seperti itu. Pokoknya yang lazim dipakai biasanya sih action memang karena di Raga Sukma ini ya namanya buka kitab. Kita membuka kitab, kita ngasih tahu jenis garis aksi itu seperti apa fungsinya. Nanti bahwa kemudian teman-teman mau mengkaryakan komik dengan genre yang lain di terapin aja yang kira-kira Coba cocok. deh. Yang Kalian mana. eksperimen sendiri dari Baca yang sendiri, lihat tadi menarik nggak gitu ya. dikasih keterangan-keterangan kalian eksperimen coba diterapkan di komik-komik kalian sendiri. Oke. Mungkin itu saja cukup mengenai garis aksi. Nanti di episode mendatang kita akan membahas partikel-partikel lain dari dalam komik yang bisa diperjelas lebih detail seperti yang ada di episode kali ini. Sampai bertemu di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.